Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatul Hadiyata Asyarah. Hikayat yang ke-11 tentang fil jiddi bitolabil ilmi ba'da kasratil qalbi, tentang bersungguh-sungguh mencari ilmu setelah sakit hati ya. Setelah sakit hati atau hati tersakiti. Jadi banyak ulama-ulama, orang jadi ulama, jadi kiai itu lantaran hatinya sakit. Akhirnya dia bersungguh-sungguh mondok nyari ilmu. Dia benar jadi ulama beneran. Biasanya gitu. Jadi ada semacam jalan orang bisa bersungguh-sungguh lantaran hatinya sakit. Ya, bedanya gini, ada orang demen sama perempuan, terus dikatain, dihina. Akhirnya ya di jalannya dua, bisa jadi japalan, akhirnya jadi bininya. Nanti kan dapat. Yang kedua apa? Dihina, miskin dia kerja, mayang. Dan terperumahnya kemudian bilang nggak mau. Itu kan kesungguhan untuk mendapatkan. Jadi terkadang begitu ya. Dan cerita-cerita ini banyak dialami oleh para ulama kita. Ulama tasawuf seperti Syekh Al-Khulfi juga begitu. Jika dihina oleh seorang pendeta, awalnya pekerjaan ya. Akhirnya ketika dihina, merasa terhina dan balik lagi ke kampungnya dia belajar sampai jadi ulama. Sama hati malasom sama begitu dan lain-lain banyak begitu. Jadi hikayat yang ke-11 menceritakan tentang kesungguhan mengaji atau mencari ilmu ketika hati tersakiti. Nah, contoh gini. Kanal Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ma'indahu ilmun wa kana sababu talabihi dan ilmi annahu khataba bintal Habib Muhammad bin Qutbah. Adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu orang bodoh, orang biasa. Ma'indahu ilmu, tak punya ilmu. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi orang biasa, nggak punya ilmu. Biasa lah, bodoh. Nah kemudian sebab ia mencari ilmu serius, dia bersungguh-sungguh ngaji. Itu awalnya ketika dia ingin melamar anak perempuannya Habib Muhammad bin Qutbah. Jadi datang ya sama-sama habaib, biasa habaib ya habaib turunannya kalau yang lama habaib juga jadi. Nah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini melamar anak perempuannya Habib Muhammad bin Qutbah. Lah pada waktu melamar calon mertuanya Habib Muhammad bin Qutbah ngomong begini kepada Habib Muhammad bin Husain. Ya, Pakola maka berkata Habib Muhammad bin Qutban lahu kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, la Muhammad Al-Habsyi, Husain Al-Habsyi, la usawiju ibnati ala rajulin amiyyin. Aku nggak bakal mau ngawinin anakku kepada orang awam, orang yang bodoh, nggak punya ilmu. Jadi kata gitu awalnya. Nah wal Habib Muhammad hadza ma takallama wa maqsuduhu at-ta'yir bal maqsuduhu at-tansitu lahu li talabil ilmi. Lah Habib Muhammad bin Qutbah itu tidak ngomong begitu, artinya tujuannya bukan menghina, mencela Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ngomong begitu tujuannya bukan mencela, menghina dia, bukan. Tapi memang Habib Muhammad Al-Habsyi ini kan orang bodoh, orang biasa. Tapi pada waktu ngomong begitu, saya nggak bawa kawinnya anak saya sama orang yang bodoh. Itu tujuannya bukan menghina Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, melainkan tujuannya adalah memberi semangat kepada Habib Husain Al-Habsyi supaya dia ngaji, belajar. Tujuannya itu. Nah, akhirnya apa? Falamma sami'a hadil maqalata Al-Habib Muhammad Al-Habsyi zahaba wa talaba al-ilma. Ketika dia mendengar ucapan itu dari calon mertuanya, akhirnya wah nggak jadi dia, langsung pergi ngaji, pergi nyari ilmu.
Akhirnya dalam perantauannya haji mondok Pak akhadha kasira minal ulumi minal tafsir wal hadis wal fiqh wa ilmil adab wa ghairi dzalik. Dia belajar saking semangatnya banyak ilmu diambil, ilmu tafsir, dia belajar hadis, dia belajar fikih, dia belajar ilmu adab dan lain sebagainya. Wa balagha mablaghun aziman fil ilmi, sampai benar-benar beliau menjadi mablaghul ilmi. Jadi pokoknya jadi penuh ilmunya lah, gudang ilmu. Sampai benar-benar jadi orang alim akhirnya. Hatta sara muftiyan fil Hijaz. Sampai saking semangatnya beliau belajar Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampai jadi mufti di tanah Hijaz. Hijaz di Mekah dulu. Ya. Tanah Hijaz itu dulu Mekah. Sampai jadi mufti. Jadi awalnya sepele. Jadi karena dendamnya bagus, cari ilmu, akhirnya benar-benar disungguh-sungguh. Akhirnya apa? Wa akhadha anhu al-Habib Muhammad bin Qutban ilmal alat. Sampai akhirnya mertuanya sendiri belajar ilmu alat tadi. Jadi memang terkadang rasa dendam itu ya kalau ada bahasa asbabul futuh. Asbabul futuh. Orang terbuka mata hatinya, diberikan ilmu oleh Allah yang luar biasa gara-gara apa? Gara-gara tersakiti gitu. Jadi tersakiti itu jadi modal. Ya. Kesungguhan mencari ilmu karena tersakiti awalnya. Nah, Kiai Ma'ruf itu begitu dulu. Kiai Ma'ruf itu punya apa? Kiai Ma'ruf itu ya. Beliau kan asli orang Cirebon berdua. Punya apa? Beliau punya pesantren karena emang anak kiai. Jadi bapaknya punya pesantren, punya anak, ada beberapa saudara. Kiai Ma'ruf itu lebih bodoh ketimbang abangnya. Jadi abangnya pinteran, Kiai Ma'ruf ada telatan. Bapaknya abangnya udah apa alfiah dia belum, gitu. Pokoknya ini baru mau pondok lah. Kalau yang abangnya udah bisa dia belum, akhirnya perlu dia. Karena kakaknya abangnya lebih pintar. Akhirnya karena abang lebih pintar dia nggak mau di rumah, dia mau mondok aja keluar. Nah, akhirnya dia nangis sama emaknya ngomong, saya mau mondok di luar aja dah, mau mondok, saya nggak mau tinggal di sini karena gitu. Iri dalam ilmu kan boleh, ya. Penyakit iri nggak boleh aslinya, tapi kalau iri boleh dalam ilmu. Itu jadi bagus namanya. Dia bisa kok kita nggak bisa boleh dalam agama. Tapi bukan iri, dia punya mobil gua kagak, ini mah nggak benar ya iri dunia. Gak ada habisnya itu jadi musuh malah jadi hasud. Nah ini dalam ilmu boleh, termasuk rakus. Orang rakus nggak boleh, derembo kalau katanya. Orang rakus nggak boleh. Yang boleh apa? Rakus dengan ilmu, boleh bagus. Wajib belajar, boleh bagus. Ya rakus nggak boleh, tapi dalam belajar boleh kan. Sama termasuk dengan ilmu. Akhirnya apa? Yang harus beliau nangis, kemudian pamit sama emaknya. Pamit sama emaknya, minta didoain. Mak saya mau sekolah di luar aja, mondok di luar. Kalau di sini saya nggak dapat, abang saya lebih bisa, saya nggak tapi bisa. Emaknya tahu memang, ya agak telat memahami. Akhirnya didoakan sama emaknya tuh ceritanya mau berangkat mondok, didoain, ditiup tuh ubun-ubunnya, diikhlasin, diredoin. Jalan dah tuh berangkat mondok ke Lasem nih, Kiai Maksum Lasem tuh. Sampai di pesantrennya Kiai Maksum Lasem, ya. Itu mau jalan mondok dari rumah sampai di sana masuk pintu gerbang. Nah itu sampai semua salaman cium tangan ke dia. Itu futuhnya kebuka langsung. Jadi begitu jalan mondok dari rumah sampai ke pesantren sana, jadi pahala langsung. Untuk berdoa, maknya awalnya begitu. Makanya murid kesayangannya Pak Maksum Lasem itu ya dua, Kiai Ma'ruf Ali dan Kiai Abdul Fakir kita, itu dua murid saya. Dan yang terkenal ya itu yang hebat itu. Ceritanya begitu ya, ceritanya gitu. Jadi fotonya ya, terbuka ya, langit terbuka, doa maya terkumpul di atas sehingga ya, jadi begitu mondoknya begitu. Macam-macam cerita Kiai Ma'ruf begitu. Itu lantaran apa? Lantaran doa maya nyampe ke arsy. Gitu ya. Makanya kalau banyak mondok aja doain. Orang ulama terutama orang perempuan itu gantungan hatinya kepada anak lebih kuat.
timbang orang lain. Kayak kita mah, siapa mah anak bocah, kamu belum pulang, dulu tanding, dulu tarik, dulu mau diem aja. Ya biasanya juga ada di rumah orang laki kan biasanya. Kalau pulang 2 hari ya ketahuan anaknya. Kalau banyak kan khawatirnya tinggi. Nah, sehingga ketika anak itu mondok nyari ibu itu karena orang ibu, seorang ibu tuh lebih kuat maklumnya kepada anak, hatinya lebih kuat, sehingga doanya aja yang cepat dikabul. Nah, sebabul butuh ya dari istri orang perempuan itu penting. Banyak ya kayak kita di Jawa itu istri-istrinya kayak kalau mondokkan anak riadonya luar biasa, puasa, doain anak-anak makannya kurasnya dibacain dulu, masaknya dipinter dulu dibacain, dimakanin ke anaknya. Wow, anak pintar-pintar jadi kiai. Gitu ya. Itu gitu, makanya penting. Jadi cerita itu diambil dari kitab Tufatul Asyraf. Kemudian karena sabab ijtihad Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari annahu dakhala ila al-jami'i al-Azhari fi Misr wa kanat lahu imamatun kabiratun faqala wahidun mustahzi'an bihi dakhala Syekhul Islam fa waqa'at al-kalimatu minhu mawqi'an wa halafa annahu la yakhruju min al-jami'i hatta yud'a Syekhul Islami aw yamuta fa aqabba ala talabil ilmi wa syaraka fi kulli ilmi. Adalah sebab bersungguh-sungguhnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini ulama namanya Zakaria Al-Ansari, itu julukannya Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Zakaria Al-Ansari itu lahir tahun 823, itu meninggal tahun 926 Hijriah. Namanya huwa Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Ansari, namanya Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari Abu Yahya. Ini fakih Syafi'i, jadi ahli fikih Imam Syafi'i, muhaddis mufassir. Beliau itu muhaddis, ahli hadis, ahli tafsir, qadhi juga, min ahli Misr, kota Mesir. Luqiba bi Syekhul Islam kana fakiran. Beliau dilangkapi dengan Syekhul Islam. Jadi aslinya fakir, miskin. Ini ceritanya gini ceritanya. Syekh Zakaria Al-Ansari itu dijulukin Syekhul Islam. Pokoknya kalau di kitab-kitab itu kalau ada tulisan qala Syekhul Islam itu ya Syekh Zakaria Al-Ansari itu asalnya begini asalnya. Annahu dakhala ila jami'i al-Azhari. Dulu beliau mondoknya di Mesir. Masuk ke kota Mesir. Terus dia pakai sorbannya gede. Ini jalan mondok. Ya orang yang pakai sorban gede mau ulama doang, berani ulama, pokoknya alim, muhaddis, mufti itu yang pakai sorban gede, orang-orang begitu doang. Ya, tapi emang dia baru kali mondok, baru jalan mondok nih di Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir. Dia masuk ke situ dia pakai sorban karena mungkin kebiasaan kali ya, kebiasaan. Nah begitu masuk ke situ yang diketawain santri yang lain, diketawain santri baru biasa kan, ke bawah kayak kita nih. Kan kalau orang kita memang pakai sorban aja, biasa pakai sorban gitu, pakai sorban aja. Itu kalau mondok pesantren pakai sorban kita udah dicoba Pak. Orang kita biasa pakai sorban mau di rumah modelnya gini nih. Kalau di kampung kita pokoknya seorang tua juga pakai sorban gitu ya. Kadang-kadang ilmunya mah kagak. Iya kagak punya ilmu sama sekali, bodoh gitu awal. Tapi kalau di kalangan pesantren itu bukan kiai. Ya nah kalau nggak salah, dia juga jadi guru puluhan tahun, pinter pun juga nggak berani nggak salah. Gitu. Kalau kita enggak. Nah, ini modelnya Syekh Zakaria Al-Ansari pertama kali mondok di Kairo tuh begitu, datang dari rumah mondok ke situ pakai sorban gede. Itu pemakaian ulama.
Makanya sama santri sono diketawain. Baru ngomong gurunya orang Islam datang gitu digituin. Syekhul Islam datang dikatain maksudnya diejek gitu. Kan orang nggak ada yang pakai begitu gitu. Jadi baru nyampe mondok, nah, begitu pakaiannya tampilannya. Katanya dakhala Syekhul Islam, gurunya orang Islam datang gitu. Akhirnya apa? Fawaqa'atil kalimat itu minhu mawqi'an. Ternyata kalimat itu, ucapan itu terjadi akhirnya. Artinya apa? Ucapan Syekhul Islam itu akhirnya melekat, terjadi beneran. Itu gara-gara orang ngomong ngetawain. Iya, jadi lakop akhirnya. Karena emang jadi pengarang kitab ya, jadi pengarang kitab alim. Akhirnya dijulukinya ya Syekhul Islam. Wahal apa sampai Syekh Zakaria Al-Ansari bersumpah annahu la yakhruju minal jami' hatta yud'a Syekhul Islam. Lanjuran jadi cengeng sama santri yang lama. Pokoknya gua kagak bakalan keluar dari universitas ini sebelum jadi Syekhul Islam beneran. Au ya muta atau saya mati atau umpamanya atau saya mati lah. Akhirnya fa'aqab ba'ala talabil ilmi wa syaraka fi kulli ilmi. Akhirnya dia banyak mencari ilmu, semua ilmu dipahami. Ya benar, sekarang julukannya Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Benar, jadi Syekhul Islam benar. Jadi julukannya Zakaria Al-Ansari itu Syekhul Islam julukannya. Rupanya itu omongan bercanda dikabul sama Allah. Dikabul. Kemudian cerita yang ketiga Jamil Kunusus Saleh. Nah ini ada cerita ulama punya penyakit yang obatnya rada aneh. Tapi emang ini benar juga cara medis. Ya. Zakaria Ibnu Ghazi bi hasyatihi huna annal imama Ibnu Arafah. Ibnu Ghazi Syekh Ibnu Ghazi menyebutkan di dalam kitab khasiahnya dalam masalah ketika tentang menceritakan tentang susu keledai ya, menceritakan tentang susu keledai. Jadi Ibnu Ghazi itu lahir tahun 821. Nama aslinya Ibnu Ghazi adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Ali Abu Abdullah Al-Asmani Al-Maknasi Al-Fasih. Jadi muhaddis mu'arrikh faqihun. Ini agak ingat kita mah orang lakopnya Ibnu Ghazi, nama aslinya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Abu Abdullah. Agak ingat ya, bolak-balik aja namanya Muhammad bin Ahmad. Ya berarti dia namanya Muhammad. Namanya Muhammad doang. Ibnu Ghazi sama sih Muhammad itu. Namanya Muhammad doang. Ya orang kita manggil, mau sampai Ibnu Ghazi ya si Ahmad. Iya bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad lagi. Muhammad bin Ali. Sama bapak sama ya? Iya kan kita Kong juga nama. Oh panggil masih Muhammad mana? Muhammad mana? Bapaknya banyak ini. Suruh nganterin rokok salah orang kan? Banyak Muhammad. Nah Ibnu Ghazi cerita menyebutkan di dalam khasiah, kitab khasiahnya tentang masalah susu keledai betina. Beliau menceritakan bahwasanya Imam Ibnu Arafah, bahwasanya Al-Imam Ibnu Arafah ihtaraqa mizajuhu fi talabil ilmi. Ini Al-Imam Ibnu Arafah itu suhu badannya terbakar ketika nyantri, ketika mondok. Jadi badannya terbakar. Maksudnya dari dalam itu. Bukan zahir kena api, bukan. Tapi suhu badannya saking tingginya kebakar, seperti orang kebakar. Akhirnya apa? Wastafraga ma'ul hayat, sampai apa? Kering.
hampir mati lah, hampir mati. Gitu. Terus apa? Wa tawallada fi badanihi da'u udolin a'wazal attiba'u. Kemudian muncul dari badannya satu penyakit yang nggak ada obatnya, yang dokter tidak temukan obatnya, itu sulit obatnya. Jadi awalnya hawa panas dalam tubuh, saking panasnya tuh Ibnu Arafah sakit sampai-sampai kering badannya kayak nggak ada kehidupan gitu, hampir mati gitu. Nah setelah terjadi begitu panas kebakar tubuhnya, dalam tubuhnya terbakar, itu keluar muncul penyakit pada badannya yang apa? Yang sulit diobati. Para dokter ngomong ini penyakit langka, susah obatnya. Akhirnya faqala lahu ra'isuhu inna qalbahu kharaja min ghilafihi. Kemudian ada satu kepala dokter. Dokter punya pimpinan, mereksa Ibnu Arafah. Kata pimpinan dokter itu ngomong, ini si Ibnu Rif'ah, orang ini hatinya terbalik. Hatinya terbalik atau hatinya keluar dari tempatnya, jantungnya. Itu hatinya keluar dari tempatnya. Wa shara fi ghayatin du'fi ka qalbi sabi. Akhirnya karena hatinya keluar dari tempatnya, ini orang kata kepala pimpinan dokter, akhirnya hatinya lemah seperti hatinya para bayi, anak kecil. Lemah sekali hatinya, jantungnya lemah sekali seperti jantungnya anak kecil. La fala yaliku bihi minal aghdiyati illa altafuha. Maka tidak ada makanan yang cocok baginya yang bisa menguatkan tubuhnya kecuali makanan yang lembut. Kecuali makanan yang lembut. Nah, makanan yang lembut apa? Seperti makanan bayi. Wa huwa al-labanu alladzi ja'alahu Allah jizaan lil atfal. Makanan salah satunya adalah air susu yang Allah jadikan sebagai makanan kekuatan bagi bayi. Tapi syaratnya bisa ayar di'ahu bifihi minasabdi. Syaratnya ya nggak bisa diminumin, syaratnya dia harus apa? Nyusunya dari puting. Itu lama loh ini. Ya asalnya sakit. Ya, ulama sakit nggak ada obatnya. Satu-satunya karena jantungnya, hatinya lemah dan keluar dari tempatnya, dia nggak bisa makan makanan yang kasar, nasi dan lain sebagainya. Jadi makanannya harus lembut seperti makan bayi, ya susu itu makanan kekuatannya. Dan syaratnya yang gilanya dia harus nyusu langsung dari puting. Nah, wa anfa'uhu labanul atani, tsumma labanun nisa'i, tsumma labanul ma'zi. Nah, susu yang paling bermanfaat, yang paling bagus itu adalah susu keledai betina. Itu paling bagusnya susu kata dokter. Yang kedua baru susunya orang perempuan. Yang ketiga baru susu kambing. Selain itu nggak ada. Itu 3 susu itu paling bagus. Ya, paling bagus susu keledai betina. Yang kedua susu perempuan. Makanya tuh bocah yang baru lahir tuh kalau disusu kan dia apa tuh eksklusif namanya. Bukan eksklusif, dia harus eksklusif adalah yang dia warnanya kekuningan, susu yang pertama kali keluar itu paling bagus susu. Makanya ada anak lahir dari susu itu salah lah. Itu sumber dari segala kekuatannya itu. Asi. Iya, asi yang pertama kali keluar waktu dia disusui. Masih berarti. Itu dia luar biasa. Itu bayi kuatnya di situ, hidupnya di situ. Itu pertama kali. Jadi yang paling bagus itu. Makanya tuh ada orang yang coba bocah kan ada umur 7 tahun bisa hafal Quran. Ada kan ya? Itu ngajarinnya dari umur berapa ini caranya? Itu susunya itu tuh awalnya tuh begitu. Dia harus dibantu dengan itu karena dia bisa cerdas pintar dari sini awalnya. Susu itu yang pertama kali. Yang pertama kali keluarnya yang dia isep itu eksklusifnya aja ngomongin 6 bulan, tapi yang pertama itu yang paling banget. Sisanya enggak ya, yang pertama kali kuning dia warnanya agak kuning. Ya, apa namanya
Nah, jadi 3 ya. Dokter nganjurin susu yang paling bagus begini, tuan kepala pimpinan dokter ngomong kepada Ibnu Rifnah, Ibnu Arafah, wahai tuan, Anda nggak bisa makan makanan seperti orang dewasa karena Anda punya penyakit yang cukup langka dan susah obatnya. Jadi Anda untuk bisa bertahan hidup harus makan seperti makanan bayi. Makanan bayi ya susu. Nah, susu ada 3, yang paling bagus susu keledai betina, yang kedua susu orang perempuan, yang ketiga susu kambing itu. Nah, apa jawabnya Ibnu Arafah? Fakad Ibnu Arafah laban al-atani istiqzan, karena ulama istiqzazan wa tawarru'an lima fihi min al-khilaf. Nah, Ibnu Arafah beliau udah senang dengan susu keledai betina. Senang dengan susu itu, nggak mau dia minum itu. Kenapa? Karena apa? Istiqzazan wa tawarru'an. Pertama, menjijikan. Istiqzazan karena beliau merasa jijik. Dan yang kedua karena beliau berhati-hati terhadap apa? Masalah kehalalan. Karena ulama pada khilaf, boleh nggak orang minum susu keledai betina? Jadi dalam rangka hati-hati beliau nggak mau. Yang kedua beliau nggak demen jijik menurut beliau. Itu satu. Terus yang kedua beliau juga minum susu kambing. Watarab kalaban al-ma'asi li anau fi darajati salisati. Kenapa? Karena itu susu udah urutan ketiga. Ya kalau yang terbaik susu keledai betina, yang kedua susu yang paling bagus adalah susu ibu, susu ASI. Yang ketiga susu kambing. Kalau susu keledai betina beliau mengatakan menjijikan, nggak mau. Yang kedua ulama juga khilaf, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis atau boleh atau tidak bolehnya. Nah, sedangkan susu kambing itu urutan ketiga jelek, kan ada yang lebih bagus dari yang kedua. Akhirnya beliau memilih susu wakhtara labanan nisa. Akhirnya beliau memilih susu perempuan. Nah, hidup ini mah. Nah, karena begitu akhirnya faqala lahu at-tabib, maka dokter kemudian berkata kepadanya, anfa'ul. Oh, ya udah begitu kan. Kalau memang Anda berpikir dalam susu keledai betina itu ulama-ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Satu, yang kedua Anda juga merasa jijik dengan susu itu. Nah, alternatif kedua adalah susu kambing, tapi Anda mengatakan itu susu urutan ketiga. Kalau ada yang lebih bagus yang nomor 2 dari itu, kenapa tidak nomor 2? Ya sudah, saya sarankan kalau Anda memilih susu wanita untuk obat Anda, maka anfa'ul banihinna labanul mar'ati as-samra'i as-sahihati al-jismi al-mudminati aqlal lahmi. Ya kalau begitu berarti Anda harus mencari susu yang paling bermanfaat dari susu perempuan adalah perempuan yang berambut pirang. Ya mulai dah. Orang wadon yang rambutnya pirang, yang badannya sehat, yang makannya daging, sering makan daging, itu dia susunya paling bagus. Akhirnya apa? Ibnu Arafah fastajaro arba'an niswat, langsung nyewa 4 perempuan. Binan saya al-Qusobina, 4 perempuan tukang jaga. Jadi orang wadon tukang jaga kan. Mungkin dulu orang wadon yang pada pirang tukang jaga kali. Pirang-pirang itu kan mestinya orang Rusia, orang-orang pokoknya Turki lah istilahnya kalau untuk wilayah sono mah. Arab-Arab di Turki yang udah pirang karena dia udah Eropa. Yang kedua yang Rusia pirang matanya biru. Itu justru yang paling bagus. Artinya emang dia makan daging dulu. Ya cuma orang Indonesia jangan makan kangkung atau tempe, kurang bagus. Jadi orang yang doyan daging susunya bagus, itu paling bagus. Ya, banyak sering makan daging, badannya sehat. Nah itu disewa sama Ibnu Arafah. Disewa 4 orang perempuan tukang jaga. Nah fakana yurdu'uhunna. Akhirnya ya Ibnu Arafah ya nyusunya sama 4 perempuan itu karena ya dia kan orang dewasa. Kalau bayi mah 1 orang wadon aja saya udah cukup, karena 1 bayi ibu kan susunya 2.
Ya susunya dua kiri kanan. Nah, kalau berapa orang? Lu 4 dan 8. Karena takrana lebih banyak orang dewasa. Ini nyewa perempuan pirang, uang jagal 4 orang. Tiap hari itu nyusul. Ya kayak bayi. Karena emang obatnya begitu. Kayak nyusul begitu. Nah, apa ini boleh begini? Nah, ulama komentar dan waktu viral kan, diampuni hal itu terjadi. Ya nggak masalah. Waktu viral dan diampuni. Wain kana, wain kunna ajnabiyatin. Sekalipun perempuan itu perempuan yang bukan mahram orang lain. Ya kan dia langsung nyusul. Kata gitu bahasa. Itu cara hukum di maafu ya. Di maafu. Dimakan dan daruratin karena keadaan darurat. Tapi benar juga ucapan dokter setelah sekian lama nyusul langsung dari AC. Fasyafahullah, akhirnya Allah menyembuhkan penyakitnya. Ini cerita ketika Ibnu Arafah sakit ketika mondok, tapi udah jadi udah pinter, udah alim orang. Akhirnya apa? Disembuhkan ya. Punya penyakit begitu. Punya penyakit begitu. Ini kan apa? Cerita tentang mondok ya. Al-hikayatu tsaniyata asyara fil mubahasati wallahu a'lam.